Dan memang ibu kota Jakarta ibarat sebuah gadis molek yang tetap dilirik oleh banyak sekali orang. Setiap tahunnya Jakarta diserbu oleh sedikitnya 45 hingga 50 ribu para pendatang, terutama saat usai Lebaran. Sayangnya puluhan ribu pendatang tidak hanya semuanya memiliki keahlian atau keterampilan khusus. Justru akhirnya malah mereka menggadaikan nasibnya di ibu kota. Apakah serbuan pendatang ini menjadi keuntungan atau justru malah membuat beban ibu kota semakin berat? Untuk membahasnya kali ini sudah bersama kami di studio ada Bang Faisal Basri, pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Kemudian ada Babe Ridwan Saidi, budayawan Jakarta yang sudah memberikan monolognya. Selamat datang Bapak-Bapak di CNN Indonesia Prime News. Kita akan membahas mengenai urbanisasi nih Bang, yang selalu datang setiap tahun. Entah ini menarik untuk dibahas atau memang sudah ya udahlah, Jakarta memang sudah tempatnya diserbu oleh semua orang. Tapi sebelum kita mulai dialog, kita saksikan tayangan berikut ini. Urbanisasi menjadi cerita klasik yang selalu berulang tiap usai masa libur Lebaran. Kedatangan warga berbondong-bondong dari desa ke kota-kota besar terjadi bersamaan dengan arus balik Lebaran. Laju urbanisasi ke kota besar, khususnya ke ibu kota, tak dapat dibendung. Sejak dulu Jakarta menjadi magnet ekonomi bagi warga di daerah lain. Mereka yang tergiur kehidupan yang lebih baik rela mempertaruhkan nasib di Jakarta. Namun ketika akhirnya impian untuk memperbaiki taraf hidup tak tercapai, tak jarang hal itu justru berimplikasi lebih luas ke permasalahan lain, seperti kemiskinan, angka pengangguran yang tinggi, potensi meningkatnya angka kriminalitas, serta gejolak sosial lainnya. Migrasi orang dari desa ke kota adalah cerminan mandeknya geliat ekonomi di pedesaan. Salah satu faktor pendorongnya akibat sulitnya mencari lowongan pekerjaan di desa. Sementara kisah kesuksesan para pemudik bahwa penghasilan di kota lebih tinggi ketimbang di desa menjadi magnet utama. Kota memang masih menjanjikan penghidupan yang lebih baik. Data Badan Pusat Statistik atau BPS dalam beberapa tahun belakangan menunjukkan jumlah penduduk miskin di desa lebih banyak dibanding di kota. Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi kesenjangan penghidupan antara perkotaan dan pedesaan itu. Melalui program dana desa yang diatur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah mengalokasikan dana sekitar 20 triliun rupiah untuk membangun lebih dari 74.000 desa di Indonesia. Namun tentu saja dana tersebut harus benar-benar dipastikan bisa diserap sesuai peruntukannya. Alokasi dana desa yang tepat sasaran akan meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat desa sekaligus memajukan pembangunannya. Warga desa yang berkualitas akan bermanfaat bagi desa itu sendiri maupun daerah lain ketika terjadi pola urbanisasi. Sementara desa yang maju akan memberikan lapangan kerja bagi masyarakatnya tanpa perlu pindah ke kota. Karena membangun desa pada hakikatnya adalah membangun Indonesia juga. Ketika desa sudah makmur, urbanisasi tak akan lagi jadi masalah tiap musim mudik Lebaran. Agus Firmansyah, CNN Indonesia. Kita masih berbicara mengenai Jakarta yang masih menjadi daya tarik. Bang Faisal, Jakarta masih menjadi daya tarik. Kalau katanya Pak Ahok tadi setiap tahunnya 70 ribu. Data kami sih 40 sampai 50 sampai 60 ribu orang bisa datang ke Jakarta setiap tahunnya. Masih menjadi daya tarik. Apa yang membuat Jakarta membuat orang-orang ini datang rela mengadu nasibnya ke ibu kota sebenarnya? Ya karena seperti tadi itu bagus pengantarnya, sektor pedesaan pertumbuhannya jauh lebih lambat dari desa, tercermin dari sektor pertanian misalnya. Sektor pertanian hanya tumbuh triwulan 1 ini di bawah 2%. Sementara desa basic pertanian ya Bang? Pertanian. Kemudian sebaik-baiknya sektor pertanian 2 kali lebih baik daripada saya bekerja di sektor pertanian di desa, lebih baik saya di low end services di kota. Low end services itu misalnya jasa informal gitu, mau pemulung, mau apalah, pokoknya yang itu produktivitasnya 2 kali lipat, dia bisa dapat 2 kali lipat lebih besar. Padahal sebetulnya itu kan money illusion. Jadi di kota juga kan biaya hidup jadi tinggi. Jadi tapi kan ilusi itu loh, apa ada kehebringan kota dan sebagainya. Dan itu tidak hanya masalah di Jakarta sebetulnya, tapi masalah di kota-kota di seluruh Indonesia. Anda bisa lihat di Medan, Makassar, Bandung, Surabaya, Cirebon, seperti itu. Jadi solusinya adalah bagaimana memajukan desa dengan perpaduan antara penguatan sektor pertanian. Ini kalau Anda lihat indeks nilai tukar petani turun, dan petani karena banyak ditinggal oleh orang-orangnya, orang-orang yang berpotensi menjadi membangun pertanian di daerah kemudian ditinggal ke kota gitu maksud Anda? Salah satu. Indeks nilai tukar petani itu harga barang yang diproduksi petani dibandingkan dengan harga barang yang dibeli petani, kebutuhan petani. Sehingga
dari tahun 2012 ke 2016 kalau pertanian pangan di desa itu paling banyak pertanian pangan itu dari 2012 ke 2016 turun. Kalau 2012 itu 100, tahun 2016 ini 98, berapa. Jadi tidak meningkat kesejahteraannya. Tapi kalau kita bicara orang kan pindah dari desa ke kota pengen hidupnya lebih baik, pengen kesejahteraan lebih baik. Selama ini mereka itu kebanyakan itu bisa dikapitalisasi ya sih Bang sebagai sebuah kekuatan oleh kota-kota besar itu sebagai ya kan karena memang kebutuhan untuk pekerja kelas menengah ke bawah memang juga sangat tinggi. Asisten rumah tangga juga sangat tinggi. Misalnya hal-hal seperti ini kan kemudian banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Apakah ini sudah bisa dikapitalisasi oleh kota-kota besar sehingga mereka datang menjadi keuntungan bukan menjadi beban gitu? Kalau menurut saya ya ulah kotanya itu sendiri karena kota itu terlalu tamak. Ya kan? Rakus sekali misalnya Jakarta ini. Jadi pusat segalanya. Jadi kalau Jakarta mau beres, dia harus berbagi, harus jadi apa ya inspirator buat daerah-daerah sekitarnya itu berkembang lebih baik. Jakarta yang memacu diri pertumbuhannya paling tinggi di Indonesia segala macam paling tinggi, ya udah otomatis. Tapi kan ada perubahan saya lihat ya. Jadi misalnya di era Pak Jokowi waktu jadi gubernur sama Ahok ini. Itu kan ada upaya untuk sharing gitu. Bahkan anggaran APBD DKI itu dihibahkan sebagian ke tetangga supaya tetangganya lebih maju. Cara Jakarta untuk menyelesaikan masalah adalah dengan lebih memajukan daerah-daerah di sekitarnya. Jadi bukan konsep supremasi. Kasihlah. Jadi masih ada di pusat kota tempat pemotongan hewan. Itu yang modalnya cuma bismillah dan pisau. Jadi sehingga siapapun orang yang tidak berpendidikan dari luar pun bisa masuk ke sini. Tapi kan upahnya rendah. Upahnya rendah dia tidak bisa mengontrak rumah yang memadai. Ya dia di emperan lah di mana. Jadi akibat dari tamaknya kota. Jadi lebih banyak kotanya harus berbenah, jangan marahin orang pendatang terus, berbenah kotanya dan majukan daerah-daerah sekitar. Selama ini kalau menurut Anda lebih banyak jadi beban para urban ini atau justru malah menguntungkan ibu kota? Kalau Pak Ahok kan terakhir bilangnya 2 tahun terakhir jadi gubernur bilangnya saya membuka diri lebar-lebar bagi para pendatang silakan datang ke Jakarta. Iya kalau perlu saya kasih KTP. Kata Pak Ahok seperti itu 2 tahun. Iya nggak apa-apa lah karena juga berguna untuk pilkada kan orang yang banyak itu. Jadi buat saya lihat mereka memang fight di Jakarta ya. Seperti pemulung itu kan dia ngontrak rumah 600.000 sebulan loh. Jadi cukup lumayan dia punya penghasilan. Jadi itu menggiurkan buat orang-orang. Kalau kembali ke desanya kan dia bukan pemulung. Itu yang menyebabkan daya tarik. Nah buat kami sejauh ini nggak begitu menyoal ya, sejauh dia tidak mengganggu itu kedamaian. Sejauh ini menurut Babe sendiri lebih banyak jadi beban atau lebih banyak? Kalau yang sekarang enggak ya dibandingkan yang zaman PKI ya, karena zaman PKI itu jorok betul gitu ya mereka itu. Ya kalau sekarang kan dia lebih tertib. Jadi lebih tertib, lebih skillful itu ya? Kayaknya. Kita nggak terganggu, saya belum pernah mendengar keluhan orang terhadap pendatang-pendatang ini. Kalau kita bicara Bang Faisal, urbanisasi adalah sebuah keniscayaan. Mau bagaimanapun ya kota tidak bisa menutup dirinya untuk daripada pendatang. Kemudian kalau sudah ada fenomena seperti ini bagaimana kota harus berbenah kemudian memanfaatkan para pendatang ini sehingga bisa menjadi kekuatan bukan menjadi beban yang malah membuat warga Jakarta sendiri menjadi lebih pusing dan akhirnya menolak mereka gitu. Tapi kita akan bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kita tidak bisa menyalahkan para pendatang yang menyerbu kota-kota besar di tidak hanya Jakarta, Surabaya, Medan. Tapi sebenarnya kalau kata Bang Faisal tadi yang perlu disoroti sebenarnya pola pembangunan kotanya yang salah sehingga mereka yang datang akhirnya terpaksa ya berjuang dengan sendirinya dan kemudian ya bisa terserap. Apa yang salah dari pola pembangunan kota-kota besar di Indonesia sehingga mereka tetap mau datang? Ya karena kota-kotanya pengen jadi megapolitan, superpolitan, apa segala macam gitu kan. Dari olahraga, sektor keuangan, apa bisnis segala macam jadi segala pusat. Itu salah. Konsep-konsep kepinginan seperti itu. Itu namanya konsep supremasi. Ya otomatis gulanya kan diperbanyak kan. Ya semut-semutnya akan semakin besar. Nah kan gulanya ini harus dibagi. Karena kota punya daya dukung gitu.
Nah jadi ayo dong, kota jangan tamak, kota itu berbagi maslahat. Masa Jakarta ibu kota masih ada kawasan industri, ini kan udah nggak bener. Di tengah kota ada pabrik cat, di tengah kota ada pabrik jeans. Ya, Masih ada tuh, Bang? itu ada di utara sana. Ya kan saya udah keliling sampai ke pelosok-pelosok itu kan. Geleng-geleng aja ngeliat Jadi, sini ya. nah, bagaimana caranya Pemda DKI misalnya kerjasama dengan pemerintah Karawang, bekerjasama dengan pemerintah Subang, bangun kawasan industri untuk merelokasi yang dari Jakarta kan. Pabrik baja, coba bayangkan, pabrik baja ada di tengah kota, di Pulau Gadung itu. Ini yang membuat kemudian para pendatang akhirnya tetap datang karena toh pada akhirnya terserap juga. Iya, terserap karena apa? Karena semuanya dibutuhkan kan. Di kawasan itu kan butuh bukan mall saja, nggak sanggup pekerjanya makan di food court mall kan, maka muncullah PKL. warung-warung nasi itu kan, apa segala macam ya otomatis karena tidak disediakan food court yang memadai buat karyawan yang gajinya tertentu gitu. Jadi nggak dipikirkan semua. Bangun kemudian kalau akhirnya muncul remang-remang itu yang informal itu akhirnya digusur. Solusinya apa gitu. Ini ingat yang membangun Jakarta itu membangun manusia, bukan menjadikan Jakarta seperti Singapura kan bukan. Konsep sosok 2 tahun terakhir di era Jokowi Ahok ini menurut Anda banyak yang berubah lebih bagus atau justru malah banyak mundurnya dalam konsep tadi membangun manusia, bagaimana memberikan sesuatu yang baik untuk para urban? Jauh lebih baik dari zaman Fokke tentu saja. Kalau Fokke lebih banyak merusaknya kan. Tapi itu dia yang hilang rohnya, Jadi pendekatannya tuh tidak komprehensif gitu, tidak egaliter, tidak kan kota itu asal katanya dari city bahasa Inggrisnya kan. City itu asal katanya dari civilization. Jadi membangun kota, membangun keadaban. Itu dia tuh. Nah, jadi kalau keadaban itu tidak ada, ya itu kota itu akan mengalami kemunduran. Iya, Be. Rohnya nggak ada, Be. Ya karena pembangunan daerah seperti Jakarta dan sampai Karawang, sampai Banten itu kan yang bangun pengembang. Ya kan? Itu persoalannya. Pengembang kan dia berpikirnya sederhana aja, ada untung apa enggak. Nah, misalnya dia mengganti konsep pasar tradisional dengan mall kan apa akibatnya? Ya kan? Banyak sekali hal-hal yang merugikan sendiri, jalanan jadi sempit. Lihat aja itu Gandaria City kan, karena orang harus pakai tempat parkir motor. Nah, ini yang jadi soal. Jadi saya nggak mengerti pengembang begitu berkuasa ya untuk pembangunan Jakarta ini. Dan terakhir dia rada mentok di urusan reklamasi. Tapi kita bicara urbanisasi nih, Be. Tapi kalau sebenarnya urbanisasi ini sebenarnya kota sendiri, kota Jakarta dari tahun ke tahun nih, Be. Kita lihat dari zaman ke zaman. Apakah selama ini kota, pemerintah ibu kota sendiri sudah berhasil memanfaatkan tenaga mereka untuk dikapitalisasi nih, Be? Nah, supaya jadi lebih baik. Pemerintah kagak hirau, mereka kan cari kerja sendiri. Oh, jadi pemerintah diem aja sebenarnya mereka juga hidup gitu. Malah zaman Ali Sadikin itu kan ditutup, Jakarta kota tertutup, tapi kan nggak berhasil urbanisasi. Jadi kalau mereka cari hidup sendiri-sendiri, ada cara dia hidup dan ternyata mereka hidup kok di sini. Meskipun tidak punya skill, modal nekat sehingga banyak menjadi banyak dia meningkatkan kemampuannya. Yang malah yang susah sekarang kan kita cari PRT. Susah di Jakarta. Harusnya kan seperti ini kan bisa terserap nih, Bang. Kemudian saling membutuhkan orang-orang seperti Mbak Ridwan, Bang Faisal kan butuh asisten rumah tangga yang kemudian harganya bisa bersaing gitu kan. Itu kan sebenarnya kan bisa take and give-nya kan ketemu, Bang, harusnya. Ini harusnya bisa jadi keuntungan dong. Iya. Kembali ini mekanisme yang merupakan ekses. Contoh aja, tidak usah jauh-jauh, di 11 studio ini apa yang terjadi? Itu kan limpahan dari pekerja yang ada di studio ini kan, yang tidak disiapkan gitu oleh pemerintah gitu. Di Mampang, Bang. Apa itu? Di Mampang. Ada apaan? Warung-warung semua kan, ya kan nggak tidak difikirkan gitu. Kan misalnya Pemda DKI itu misalnya mensyaratkan satu gedung itu ada aturannya menyediakan buat sektor informal, pedagang-pedagang kan tidak semua orang bisa ke restoran yang
fancy Enggak, itu kan. maksudnya mungkin begini, dulu zaman Jokowi dia yang dia siapkan halaman balai kota. Kan pernah tiap hari Jumat orang pada dagang, akhirnya sampah segunung di depan balai kota. Jadi itu konsep yang kagak ada. Iya. Tapi bukan berarti kita harus menolak mereka seperti orang-orang Saya dulu. nggak setuju ya. Operasi justisi itu menurut Abang menjadi Nggak setuju, saya itu nggak manusiawi. Dia berhak dong untuk tinggal dimanapun sebagai warga negara Indonesia. Saya sebagai native di sini nggak keberatan. Nggak keberatan, meskipun katanya orang Betawi jadi makin siapa bagus-bagus, bilang? enggak. Kagak tersingkir dong. Kita masih 27,7% sensus terakhir. Tersingkir dari mana? Ya orang Jawa 35%. Kita nomor juara kedua di sini masih. Oke, tapi kalau selama ini, oke Bang, bicara untung rugi, lebih banyak untungnya atau ruginya Bang urbanisasi, terutama bagi kota? Dan Ya kalau kota ingin memanfaatkan secara optimal, untungnya banyak. Tapi kalau kota tidak memikirkan semuanya, eksesnya banyak. Kan ujung-ujungnya kriminalitas, mengganggu warga seluruhnya. Kemudian kekumuhan. Kan kekumuhan solusinya digusur. Kan apa yang menciptakan kekumuhan itu kan yang diselesaikan. Kalau ngegusur orang gampang. Itu tadi kan masih ada RPH, modal bismillah sama pisau aja bisa survive di Jakarta gitu kan. Parkir bisa banyak banget tempat-tempat rumah makan. Jadi ya ayo deh. Yang lebih manusiawi seperti apa sih Bang? Tapi yang lebih manusiawi bagaimana memanusiawikan kemudian orang-orang para pendatang ini yang kemudian ya dianggapnya memiliki skill yang rendah gitu. Jadi, untuk bisa hidup sebagai manusia Jakarta yang lebih baik. Dijawabnya lebih asik pemerintah dijawabnya lebih asik habis jeda berikut ini Be, kayaknya Be ya. Terima kasih. Kami akan segera kembali usaha jeda berikut ini. Kalau tadi kita lanjutkan dialog kembali, Bang Faisal dan Mbak Beri Ridwan Saidi tidak bisa menahan orang datang ke kota-kota besar. Sebenarnya kan kalau kata Bang Faisal tadi menyoroti juga memang sebenarnya kota-kotanya ini yang tidak pertumbuhannya tidak merata. Jakarta terlalu mendominasi di mana orang-orang pengennya semua ke Jakarta karena banyak masalah di daerah-daerah lain. Seperti itu Bang, daerah-daerah lain tidak bisa membangun dirinya sehingga orang mau tidak mau datang ke. Ya kenapa Jakarta bisa membangun? Karena uangnya banyak. APBD-nya 70 triliun. Beasiswa untuk orang miskin disediakan kan. Asal punya KTP 2 triliun lebih disediakan oleh gubernur buat beasiswa. Jadi karena kemampuannya luar biasa. Nah, kemampuan yang luar biasa kenapa? Ya karena salah hubungan keuangan pusat daerahnya. Gitu kan. Desain kebijakan fiskalnya yang parah, yang menguntungkan Jakarta saja. Semua yang dibangun Jakarta, bangun MRT, bangun jalan khusus, semua. Anda bayangkan dari Depok ke pusat kota di Tamrin, itu ongkos naik keretanya cuma 3.000. Mana ada di kota lain seperti itu. Jadi subsidi, banyak ya Bang, ya? subsidi pemerintah pusat buat warga Jakarta ini banyak sekali. Ya kalau pemerintah pusatnya memanjakan Jakarta, semua orang datang ke Jakarta kan serba murah. Coba Transjakarta. Udah sejak ada sampai sekarang harganya tetap 3.500. Tempat lain ya lebih mahal. Jadi murah di Jakarta. Jelas saja orang mau datang gitu. Karena disubsidi oleh pemerintah pusat. Bagaimana caranya meminimalisir segala macam bentuk kejelekan-kejelekan urbanisasi? Mungkin gimana cara meminimalisirnya itu seperti apa tuh Bang? Kalau menurut Abang sendiri? Iya. Desain pembangunan nasional yang lebih merata, tidak bias Jawa, tidak bias Jakarta, tercermin dari alokasi anggarannya, tercermin dari misalnya program pemerintah pusat menyediakan public transport yang aman, nyaman dan terjangkau, tidak hanya Jakarta saja. Nah tapi kalau Jakarta saja yang dimanja, ya orang semakin banyak yang datang ke Jakarta. Sementara Bandung nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Bukan karena Pak Ridwan Kamilnya jelek, tapi karena APBD-nya kecil. Keberpihakannya itu nggak ada Bang. Saya Belanda ya. Belanda itu merancang itu Sumatera itu Medan, pusat ekonomi. Jawa itu ada Bandung, ada Batavia, ada Semarang, ada Surabaya. Indonesia Timur itu Makassar. Itu sudah dirancang Belanda tuh Pak? Dirancang Belanda. Waktu itu penduduknya masih kecil. Ya lumayan lah pada waktu itu kan itu yang dirancang. Nah Soekarno itu mencoba melanjutkan. Karena itu kita lihat pertumbuhan Jakarta
1,1 pada tahun 30, 2,7 pada tahun 60. Agak lambat pertumbuhannya. Tapi begitu Orde Baru, dia bangun Jakarta jadi kota tunggal. Oke. Kota segala-galanya. Jadi ada perbedaan prinsip dan pola pembangunan sejak zaman Belanda kemudian berubah. Itu tahun 70-an tuh di eranya Bang Ali berarti? Kan itu pemerintah pusat. Pemerintah pusat berarti jangan Pak Pemerintah Harto. pusat itu Jakarta. Itu dia menjadi kota tunggal. Misalnya di bidang kebudayaan aja ya. Dulu jazz itu bukan di Jakarta. Di Surabaya juga ada ya kan. Sekarang semuanya harus kita cari di Jakarta. Jadi yang menyebabkan ini menjadi kota tunggal, ini yang harus dicairkan. Yang harus dicairkan kalau kita misalnya ketakutan sama urbanisasi, ya kan, ini harus dicairkan. Tapi sayangnya sayangnya pemerintah ini tidak punya desain, karena proyek itu diomong, saya mau besok, enggak jadi. Tapi bukannya kalau tadi kata Bang Faisal kan insentifnya terlalu banyak untuk orang Jakarta, subsidinya besar, kita semuanya aja. Bukannya itu memang hal yang seharusnya baik gitu? Sektor resmi. Di bidang transport maksudnya kan. Tapi kalau si kawan-kawan kita yang low income people ya, yang tukang pemulung, tukang dagang rujak cingur gitu kan nggak menikmati itu, dia juga nggak naik Transjakarta. Jadi mereka ini yang harus kita membuat perencanaan menyeluruh. Nah, yang saya sekali lagi sayangkan, pemerintah ini tidak memiliki perencanaan, tidak mempunyai format hukum terhadap apa yang dia mau rencanakan, semuanya secara lisan. Bahwa ini sebenarnya negara dong, nggak bisa diatur pakai mulut. Kalau pembangunan rusun yang banyak sekali untuk para pendatang-pendatang yang kemudian yang digusur, orang-orang yang... Orang Betawi nggak dikasih rusun, jangan salah ya. Jadi bukannya keberpihakan juga, Bang? Nggak bisa dong. Apakah kami harus bisa masuk di rusun, kami harus tinggal di pinggir kali dulu? Kan diajak kita melanggar hukum. Ya, melanggar hukum dulu baru dikasih insentif. Baru dikasih rusun. Jadi nggak mengerti saya kebijakan rusun itu apa. Karena itu yang bangun kan pengembang. Imbalannya ini, imbalannya itu. Jadi ini susah kalau negara itu dibangun oleh pengembang. Kalau perencanaan itu cuma keluar dari mulut, nggak ada format hukumnya, susah. Gimana sih Bang desain kota yang baik kemudian sehingga orang-orang urban ini bisa termanfaatkan dengan baik atau desainnya lebih fair lah, lebih adil gitu menurut Anda? Satu, sekali lagi itu ekses ya, pembangunan kota seperti sekarang di seluruh Indonesia, kecuali kalau saya sangat respect itu Surabaya, merasakan semakin teduh dari waktu ke waktu, semakin nyaman buat pejalan kaki semakin ini. Di Jakarta sedang mulai, kalau Anda lihat. Jadi menyediakan ruang publik yang membuat segala jenis, segala kelompok masyarakat itu bisa hidup dengan nyaman, tenang, damai kan gitu. Jadi konsepnya adalah publik, bukan pengembang, bukan industriawan, bukan apa gitu. Tapi juga kita nggak boleh menolak para pendatang ini kan Bang? Tidak, sejak awal kita berdua nih tidak mempermasalahkan. Ini adalah ekses. Akan datang terus pendatang ini semakin banyak yang dibangun oleh Jakarta, semakin rakus dia, semakin mencaplok dia gitu ya. Kejam jadinya kan begini kan. Gimana, Pak? Seorang penyanyi, penyanyi dangdut itu ya kan. Kalau tidak di Jakarta, dia hanya bercokol di daerah, untuk dapat populer dia mesti dicatek ular dulu kan. Itu kan ngeri. Ya kan itu ngeri. Jadi pakai kobra. Susah gitu ya di daerah itu kalau ya. di daerah itu jadi orang. Maaf ya, jadi mau balik kan juga di Jakarta juga. Dulu kita dipencil-pencil banyak. Padahal banyak lebih jago juga kali ya. Iya kan? Ya karena gencar ya kawan-kawan kita berdakwah, ya tentu kesehatannya terganggu ya karena terlalu sering. Nah di daerah jadi susah, orang mesti jadi apa? Masa mesti bawa ular kobra supaya terkenal, akhirnya dia dicatek. Oke, sekarang ini urbanisasi keniscayaan Tadi kata Pak Ahok 70.000 diperkirakan tahun ini akan menyerbu Jakarta pendatang baru. Apa yang kemudian harus dilakukan mungkin oleh pendatang? Oleh pendatang. Apa yang harus disiapkan? Masyarakat, kemudian pemerintah juga. Jadi semacam tripartit ini. Pertama, para pendatang juga yang sudah tertib lah ya, disiplin dan berhati-hati, ya kan? Bapak kita Husni Manik kan nggak hati-hati sampai matinya begitu, ya kan? Dia pendatang, dia orang Medan, ya matinya sampai begitu bagaimana tuh? Ya kan dia nggak hati-hati. Jadi kita tuh mesti hati-hati hidup. Pendatang ini nggak semudah itu di Jakarta lah.
ya kan saya sendiri ya sekarang agak terganggu dengan Jakarta bukan pendatang. Pak Faisal, kita nggak bisa jalan kaki Pak, dihajar sama motor. Kan ada tempat untuk Jadi jalan pemerintah kaki. sekarang harus menerima dan Ya, mengubah mesti. pola pembangunan kotanya sehingga lebih ramah untuk semua orang. Iya dong. Nggak operasi justisi lagi, Oh, Mbak, buat ya. apa? Jangan sampai mereka datang Iya. kemudian dikumpulkan, direlokasi. Perlu nggak kita orang-orang yang datang itu kemudian dikumpulkan lagi, misalnya kalau mereka yang sudah bikin kacau misalnya dikumpulkan di Apa ada penampungan, itu terus ya? mereka dipulangkan ke kampungnya gitu lagi. Kan ironis, sesama negara ASEAN aja udah bebas, nggak perlu pakai visa. Masa sesama warga sendiri dibatasi Gitu. kan? Nah, Nggak jadi seru jangan deh, sampai nggak seru. Kita lihat mudah-mudahan apa yang terjadi di urbanisasi tahun ini mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih Bang Faisal, terima kasih Mbak Beritwan Saidi. Iya.